شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما مولى المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام وأصحابه المخلصين الميامين. Yang saya hormati Direktur ICC Dr. Syekh Hujjatul Islam wal Muslimin Majid Abdul Majid Hakim Ilahi dan para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah di malam super istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus lebih banyak menghadap ke sini karena mimbarnya ke sini tapi umatnya di sini. Malam Lailatul Qadar adalah malam super diskon, malam big sale, malam cuci gudang, malam di mana kita kalau tidak bisa membeli barang pada hari-hari non diskon, maka kita akan berpeluang untuk membelinya di hari-hari diskon. Inilah malam diskon, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan kepada kita sebuah tendangan penalti yang bisa membalikkan keadaan, membalikkan skor. Kita kalau bertanding melawan hawa nafsu dan setan, kalah. Kita tidak punya tim, kita tidak punya skill, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya strategi, tapi kita diberi kesempatan oleh sang wasit untuk tendangan penalti. Inilah malam penalti, di mana kalau kita gagal, tidak konsentrasi, maka kita akan menyia-nyiakan. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semuanya akan diselesaikan di sini. Kalau kita kurang serius di hari-hari biasanya, kurang peduli terhadap keimanan, ketakwaan, keislaman karena problematika hidup, karena interaksi-interaksi yang terlalu mempengaruhi kita dalam mencari dunia, maka setidaknya kita menyisihkan waktu. Kita menjejakkan kaki, mengayunkan langkah, berduyun-duyun di sini, berkumpul hanya untuk satu, bukan untuk mencari pahala. Terlalu besar targetnya, tapi untuk mengurangi dosa. Dan itulah yang harus kita lakukan di hari ini, di malam ini, terutama malam 21. Malam 21 malam puncak. Mengapa? Disitulah Al-Quran diturunkan dan disitulah Al-Quran ditebas, Al-Quran dihadirkan, Al-Quran dikhianati, Al-Quran dicampakkan, Al-Quran menjadi mahjur, Al-Quran dicampakkan, ditinggalkan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'alih. Kalau kita melihat Al-Quran dalam bentuk bacaan, berbagai macam interpretasi,
memerlukan kemampuan tafsir, berbagai macam ilmu. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Al-Qur'an dalam bentuknya yang nyata, yang real, the living Quran. Dan itu telah ditegaskan agar kita tidak berselisih, agar kita tidak semuanya bersengketa menjadikan Al-Quran seperti kotak saran. Semuanya ikut memberikan penafsiran, sehingga yang semestinya yang menjadi jelas justru padanan Al-Quran dikhianati. Justru ia dikucilkan. Dan dalam sejarah telah terjadi berbagai macam upaya untuk menghapuskan, untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Bukan bacaannya, bukan tulisannya, bukan aksaranya, bukan kertasnya, tapi esensinya. Seandainya aku turunkan dalam sebuah kertas, walau anzalna alaihim kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Karena itu tidak hanya kertas, tidak hanya pelepah, tidak hanya aksara, tapi ia dihadirkan sebagai sosok yang menjadi penjelas. Kita memahami konsep-konsep dengan pikiran kita, memahami gagasan-gagasan dengan akal kita, dengan inteleksi, dengan pemikiran, dengan perenungan. Dan itulah yang membuat kita percaya kepada nubuwah, tauhid, nubuwah, imamah, semua konsep-konsep dan doktrin-doktrin agama dengan akal kita. Tapi ketika kita mencari manifest, entitas, fakta dari konsep itu, kita tidak menemukan. Kita tidak menemukan konsep. Pernah kita berhadapan dengan konsep, dengan gagasan, kita bisa beli, kita bisa sentuh? Tidak bisa. Maka kita harus menemukan konsep itu dalam bentuknya yang real. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku turunkan konsep, aku turunkan undang-undang, aku turunkan gagasan-gagasan, aku turunkan wahyu, aku turunkan ajaran, tapi tidak cukup. Aku turunkan SDM yang mampu menghadirkannya menjadi sistem. Inni tarikun fikum tsaqalain, yang satu gagasan abstrak, pikiran-pikiran yang transenden, yang satu adalah wujud-wujud konkret untuk bisa menjadi penjelas. Undang-undang saja tidak boleh ditafsirkan oleh setiap orang. Karena itu perlu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dispute, sengketa, agar tidak setiap orang menafsirkan undang-undang negara. Bagaimana dengan agama? Ketika setiap orang menafsirkannya, bukan menjadi jalan keluar, justru menjadi sumber persoalan. Dan itulah yang terjadi ketika kita tidak kembali kepada konsep yang harus diharmoniskan dengan fakta. Kita tidak pernah menemukan agama dalam bentuknya yang nyata sebagai sistem yang setiap orang bisa bersepakat. Hampir tidak ada ajaran yang bisa disepakati oleh setiap orang sedemikian semrawutnya. Sampai ajaran-ajaran yang nyata pun orang berselisih. Dan bukankah Al-Quran dikatakan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, umat manusia. Tapi yang hadir dalam kehidupan kita, dalam fakta konkret kita, dalam sejarah perjalanan umat manusia, orang berselisih. Seagama belum tentu selesai. Kemarin hari Jumat Ramadan, sesama muslim bisa menghancurkan masjid, bisa meledakkan. Orang-orang puasa berserakan nyawa dan darah. Satu umat, seagama, sama-sama membawa Al-Quran,
Karena itu Al-Quran perlu dihadirkan dalam bentuknya yang nyata dengan contoh-contoh. Inni tarikum fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima. Sudah pasti. Lan tadhillu ba'di abada kitabullah wa itrati. Hadir, nyata. Supaya kita tidak berselisih. Supaya masing-masing tidak akhirnya menjadi dokter gadungan. Memberikan resep. Yang justru akhirnya terjadi adalah malpraktek berjamaah sepanjang sejarah. Sampai kita tidak pernah menemukan wujudnya. Nah, Al-Quran dihadirkan sebagai petunjuk. Tapi tidak hanya petunjuk bagi umat manusia langsung. Hudan linnas. Tapi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya menjadi petunjuk bagi semua orang melalui orang-orang yang bertakwa. Ini satu keharusan. Hukum gradasi. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ya pasti tidak tahu. Beda. Kenapa kita mau naik pesawat? Ini sering saya buat contoh. Pesawat. Loh, nyawa kita persembahkan kepada pilot. Naik pesawat belum tentu kembali. Loh, bisa berhenti di tempat lain. Orang akan sibuk mencari kotak hitam. Tapi kenapa kita percaya? Tidak hanya konsep. Ada trust. Ada kepercayaan yang dengan itu taken for granted. Jangan ngomong, terima saja. Kita naik angkot, nggak usah naik bis. Naik angkot, kalau kita tak percaya sopirnya akan mengantarkan kita pada tujuan kita, nggak akan mau kita. Ini urusan nyawa. Kenapa ada trust? Iman. Dari mana munculnya trust? Knowledge. Pengetahuan. Nggak ada iman tiba-tiba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan agama dalam bentuknya yang inherent berupa fitrah, akal sehat. Orang menyebutnya common sense. Orang menyebutnya akal sehat. Orang menyebutnya pengetahuan-pengetahuan yang aksiomatik dalam diri kita. Mengenal baik dan buruk. Mengenal benar dan salah, hina, mulia, sempurna, kurang. Semuanya nyata. Agama bukan turun untuk itu. Bukan untuk menjelaskan ini baik, ini buruk. Sudah sejak dulu. Rasulullah pun bukan datang untuk mengenalkan baik dan buruk, untuk menyempurnakan. Moral sudah diketahui oleh setiap orang. Maka dari itu jangan heran orang tak beragama, tak seagama dengan kita, kadang lebih baik dari kita. Karena itu fitrah. Itu software yang paling dalam dari diri kita. Ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak, bukan mengajarkan akhlak. Dengan apa? Dengan how, dengan cara. Itulah agama datang. Nah, di saat agama mengajarkan cara, metode, mekanisme dan cara, disitulah mulai berhimpitan dengan kepentingan, dengan ego. Orang lebih suka nyaman, orang tidak mau resiko, mau berdiskusi tentang why. Pentingnya mengikuti Ahlul Bait, kedudukan tinggi Islam, semuanya konseptual. Tapi untuk dihadirkan dalam bentuk sebuah praktik dalam kehidupan kita perlu resiko. Dan semua yang kita pelajari dari syahadah, terutama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apa? Semuanya bisa diringkas dengan satu, resiko. Tidak ada lagi. Apa yang kita kagumi dari seseorang itu? Resiko. Dan itu yang terjadi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin dia peras lagi. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Tanda tangan, dia baca klausanya semua. Sampai akhir. Tidak hanya bagian enaknya. Faminhum man qadha nahbah, ada yang sudah sampai sukses. Wa minhum may yantazir, tapi ada juga yang sedang menanti.
Untuk selanjutnya, dia menjadi aneh-aneh yang membakar diri dalam cahaya kebenaran. Dia menjadi semut yang berebut untuk menenggelamkan dirinya dalam madu cinta. Dan itu tidak masuk dalam logika-logika umum. Ini beda. Makanya jangan heran kalau sedikit yang menganut huffatin naru bisyahawat. Neraka itu indah. Semua orang mau berebut. Ya, semua orang mau. Enak, nyaman, asik. Ya. Tapi jalan yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib dan para imam memang jalan tariquna sabun mustasab. Terjal penuh liku-liku. Nah nyaman. Syahadah, milad, syahadah, baju hitam, tangis. Dikafirkan, disesatkan, dikucilkan, diperanguti, di stigma sampai batas yang paling esensial dalam hidup, belum masuk yang besar. Dan itu semuanya kita pelajari, kita dengarkan. Tujuannya untuk apa? Bukan nonton film, tujuannya untuk kita hadirkan, kita ambil semangatnya, baru kita akan tahu apa di balik fuztu warabbil Ka'bah. Sukses itu kalau kita lihat sukses itu apa? Deposito kekuasaan, follower, rombongan sana, ashabus shimal, ya, yang semuanya dikapitalisasi, sampai kemiskinan orang pun dikapitalisasi. Filantropi, keindahan, kebenaran, kesenangan, semuanya, kehebohan, kebencian, semuanya. Makanya ada gagasan baru yang muncul tentang kapitalisme terakhir. Kapitalisme yang terbarukan, late kapitalisme. Yang tidak mesti berbentuk benda, kapital, uang. Yang terkonsentrasi pada sebuah kelompok, kelompok elit. Tapi setiap orang bisa masuk di dalamnya ketika dia sudah memilih logika keuntungan, sehingga apapun akan dikapitalisasi, apapun kebencian dikapitalisasi. Caranya kalau Anda sudah memihak satu kelompok, Anda akan disuplai dengan berbagai macam informasi kebencian yang membuat kebencian Anda makin membatu. Nggak penting benar atau salah, nggak penting mulia atau hina. Dan itulah yang dilakukan. Kita menjadi pion-pion yang digerakkan oleh sebuah sentra kekuasaan. Makanya kita harus benar-benar sadar ketika kita memilih jalan ini dengan semua konsekuensi dan risikonya. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Itu sudah janjinya Ali bin Abi Thalib. Fuztu warabbil Ka'bah. Aku sukses. Berarti ada kamus yang berbeda dari kebanyakan orang tentang sukses. Apa itu kesuksesan? Apa itu kebahagiaan? Kita kan orang mencari happiness, successful, apapun itu semuanya. Dengan dua kamus yang berbeda. Kamus esensial kebendaan dan kamus eksistensial ketuhanan. Katanya bisa sama, frasanya sama, diksinya sama, semuanya sama. Tapi jalannya berbeda. Jalannya berbeda. Dan itulah yang ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan para imam selanjutnya. Nah, malam Lailatul Qadar ini, 21 ini spesial. Ya. Spesial karena dia memiliki makna spirit perjuangan. Dengan syahadah Ali bin Abi Thalib, kata yang dikeluarkan adalah aku sudah berhasil. Konon dalam sebuah riwayat dikatakan, Ali, kau sudah tahu pembunuhnya. Itu kan? Ya. Kenapa kau tidak bunuh? Kalau aku membunuh, aku membunuh jadi pembunuh. Dia belum membunuh. Dan kalau aku membunuh dia, lalu siapa yang memberi aku tiara kesyahidan? Sementara ini adalah Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Kan ada itu. Bahwa di dalam doa iftitah
Allahumma rzuqna syahadata fi, ya Allah beri aku karunia kesyahidan. Karunia itu bayangan kita kan lain. Ini karunia dalam logika Ahlul Bait memang berbeda, dan kita perlu sedikit demi sedikit mendekati itu. Nah, bagaimana memahami itu? Kalau dalam epistemologi, ketika kita hendak memahami segala sesuatu itu, ada alat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita. Dengan indera kita, dengan mata, dengan telinga, dengan semua saraf sensorik dalam tubuh kita untuk menangkap segala citra yang ada di luar kita dalam dunia otentik ini, dalam dunia yang konkret ini. Dengan hidung kita bisa menangkap aneka aroma, sehingga kalau harum kita senang, kalau busuk kita terganggu. Dengan mata kita melihat aneka warna, cahaya, spektrum, aurora, pelangi, semuanya kita lihat, kita nikmati. Tapi melihat sesuatu yang buruk kita juga terganggu. Ya. Dengan lidah kita merasakan manis, masam, pahit, semuanya kita tangkap. Dengan tubuh kita, dengan tangan kita, peraba kita menangkap aneka bentuk, bundar, persegi, diagonal, semuanya bisa ditangkap. Dan itu, karena itu kemudian kita bisa berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di dalam ruang ini. Sehingga kalau kita hendak menangkap sesuatu yang terlalu kecil, kita tidak mampu. Kita ingin dekat dengan binatang, kita pakai mikroskop agar ketajaman sensasi kita mendekati hewan. Makin saintifik, makin hewani. Kalau objeknya jauh, kita menangkapnya dengan teleskop. Semua kita lakukan. Dan manusia mengira itulah realitas, itulah fakta. Sehingga yang tak tertangkap oleh inderanya, it doesn't matter. Tidak ada. Immaterial, tidak penting. Dan kita terbiasa dengan itu, sadar atau tidak sadar, berinteraksi dengan itu. Semuanya ada price-nya. Kita berpikir kuantitatif dalam segala hal, bahkan dalam kebaikan, bahkan dalam doa, dalam ibadah pun kita dihitung dengan itu. Semuanya serba kalkulasi. Mengapa? Karena kita tidak keluar dari ruang. Lalu kita beranjak, ternyata kita bukan hanya punya indera, kita punya akal, menangkap gagasan-gagasan, menghadirkan teori-teori, norma-norma. Tapi tidak ada bentuknya, idea-idea, gagasan-gagasan, atribut-atribut, fungsi-fungsi itu tidak ada. Kita mengkreatnya karena kemampuan manusia untuk melakukan abstraksi terhadap fakta-fakta material. Kita tidak terbiasa dengan itu, tapi itu sudah melakukannya, menangkap berbagai macam konsep-konsep yang kalau kita lihat tidak ada. Saat air memasuki pemukiman, kita bikin konsep namanya banjir. Yang ada air, Tuhan ciptakan air, kita ciptakan banjir dengan pikiran kita, dengan inteleksi kita. Kita mampu mengcreate banyak hal yang kita ucapkan justru tidak ada fakta luarnya. Dan kita tidak menangkap realitas. Tuhan bukan fakta material, Tuhan juga bukan konsep, tapi kita menyebutnya Islam. Dia tidak bisa ditangkap dengan gagasan. Tuhan bukan konsep, kita mendekatinya dengan konsep, tapi tetap saja dia bukan konsep. Kita merumuskan sifatnya, zatnya dengan berbagai macam teori-teori filosofikal. Ya, karena kita hanya mengandalkan indera dan akal. Ternyata sedikit orang yang karena itu mereka masuk dalam logika yang tidak mengikuti orkestra para penghuni jagat beruang. Apa? Hati. Hati tidak menangkap fakta material. Hati juga tidak mampu menangkap konsep. Tapi hati mampu menangkap realitas di balik benda.
Nyata, sedemikian nyatanya. Ia tidak bisa ditangkap dengan hati. Ia memang tidak bisa dijelaskan. Hati tidak bisa menjelaskan hati. Hati kalau tidak dijelaskan dia harus menggunakan konsep, harus menggunakan pikiran. Lalu kita merumuskan manazil, ahwal, segala macam. Hasil reportase para mistikus-mistikus dengan berbagai macam teori dan pengalaman-pengalamannya yang berbeda-beda. Sebagian juga gadungan. Sebagian berimajinasi, tidak benar-benar melakukan sebuah kelana spiritual, mistikal. Tapi Ali bin Abi Thalib sudah membuktikan ada realitas itu. Dan realitas itu dengan hati. Apa konsepnya? Hati harus bersih. Takhalli, membersihkan hati dari noda-noda yang membuat hati itu mengalami disfungsi bila tidak dibersihkan. Ya tidak mampu menangkap Tuhan. Kita membicarakan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan, dengan keislam, dengan itu semuanya. Just talking. Hanya bicara. Hanya diskursus yang kita diskusikan. Banyak ahlinya. Tapi kita tidak masuk ke dalam realitas itu. Kecuali dengan hati. Sulit. Ya sulit. Nggak ada makan gratis di dunia ini. Semuanya harus dengan jerih payah. Makanya dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Allah utamakan orang yang berjuang. Mujahid tidak hanya yang maksudnya semua yang memerlukan jerih payah, semua upaya melawan gravitasi dan kecenderungan diri adalah jihad. Dan ini jihad yang paling besar. Jihad akbar apa? Membersihkan hati. Hati, kalau teori-teori yang jelimet mungkin sulit untuk dijelaskan. Tapi hati membersihkannya dengan takhalli berarti menghilangkan keburukan-keburukan. Sumber dari semua keburukan adzulm, kezaliman. Jadi semua keburukan itu adalah kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan secara etimologis. Darkness, nircahaya. Tidak ada ilmu. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang benar-benar real. Tapi digambarkan seolah-olah simulakra. Citra-citra yang indah. Lalu kita menganggap itu sebagai realitas. Persis sebagai manusia-manusia yang dimasukkan dalam tabung. Lalu dia dibius dengan citra-citra dalam dirinya menganggap itu sebagai realitas. Dan berebut dengan itu. Orang memperebutkan kekayaan, mengklaim kekayaan. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang dimiliki oleh seseorang selain klaim? Ternyata dia bukan mengumpulkan harta, tapi mengumpulkan klaim atas sebuah harta. Tidak lebih dari itu apa? Eksistensinya adalah dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada klaim terhadap apapun yang dimilikinya. Sebab nanti ketika dia dibangkitkan, tidak ada hubungan-hubungan ikatan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Dan di hari kiamat, tidak ada ikatan-ikatan. Sebenar apapun klaim kita, tetap saja yang bertanggung jawab adalah diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena itu sadari diri kita masing-masing punya masalah, punya problem. Putar film semua problem-problem kita, semua masalah-masalah kita, kita evaluasi, kita perbaiki, lalu kita bertekad untuk memperbaikinya, untuk lahir kembali di malam ini. Tak perlu banyak yang dibaca, tapi fokus dan konsentrasi. Dengan itu mudah-mudahan kita menjadi bagian dari Ali bin Abi Thalib, bagian dari mereka yang datang untuk memberikan jalan terang. Menuju apa? Menuju kebenaran. Adzulm, kezaliman. Kezaliman ada dua macam. Kezaliman dalam bentuk pikiran. Sebagaimana kita sering, adil dimulai dari pikiran sendiri, zalim dimulai dari pikiran sendiri. Kezaliman intelektual, adzulmul fikri, falasi, sesat pikir, ngawur, seenaknya, asal nulis.
demi follower, asal ngomong, nggak peduli efeknya terhadap orang lain, mengkafirkan, menyesatkan, melike bahkan sesuatu yang belum jelas valid, pahala belum tentu, dosa hampir pasti. Karena semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Loh, kalau enggak, apa bedanya orang yang berada di garis ahli dengan yang tidak? Ya, semuanya tidak ada yang bebas. Disitulah kita memahami bahwa kezaliman dalam bentuk pikiran, apapun yang salah, apapun yang tidak sesuai dengan pikiran-pikiran benar. Dan yang paling tinggi, kezaliman pikiran inilah yang disebut dengan kufur. Kufur tidak harus melakukan sesuatu. Dalam semenit orang berubah pikirannya, dia menafikan apa yang sudah dibangun selama ini, resmi kafir. Di sini saja dia mulai meragukan hal-hal yang mestinya membuat dia makin masuk ke dunia yang benderang, dia justru mundur ke belakang karena terhimpit oleh ekonomi. Siapa yang tidak punya masalah ekonomi? Ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah hubungan keluarga, ada yang punya masalah pribadi. Banyak, setiap orang punya karung masalahnya sendiri-sendiri. Jangan kita iri kepada orang lain. Yang terlihat enak boleh jadi bebannya lebih berat. Dan kita menerima itu dengan tenang. Kalau gembira kita tidak berlebihan. Kalau sedih juga tidak gelap mata. Tidak berubah oleh situasi dan kondisi. Syirik adalah kezaliman pikiran tertinggi. Inna syirka la zulmun azim. Kufur dalam syirik. Syirik itu bukan orang bicara dengan pohon, itu stres namanya. Syirik itu berubah ketika dia menganggap ada sumber kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Ada di atas syirik. Makanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an karena terlalu parah. Mentauhidkan bukan Allah, diri. Kalau tauhid masih menyandingkan Allah dengan yang lain. Enggak, Tuhan pun tidak ada, hanya aku. Enggak ada orang aku gitu. Ada dalam bentuk perilaku. Menghina orang, mencampakkan orang, menganggap orang yang tidak penting. Itu adalah klaim ketuhanan, playing God. Dan itu yang kita lakukan. Orang tidak penting, tidak peduli terhadap hak orang lain. Bahkan terhadap orang yang mestinya dilindungi. Itu semua adalah kezaliman-kezaliman. Lalu kita berdoa, enggak jadi doa, jadi lagu, jadi nyanyian. Karena itu kita harus memperbaiki semuanya. Kezaliman dalam bentuk pikiran adalah paling tinggi adalah, dan itu kufur, adalah syirik. Kufur ini banyak, kufur tauhid, syirik. Kufur nubuwah, tidak percaya kepada Nabi. Tidak percaya kepada Nabi berarti tidak percaya agama. Agnostik. Sekarang orang sok agnostik, baca juga enggak. Supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan modernis, toleran, Prusionis. Ini yang kekacauan-kekacauan yang terjadi. Dan ini banyak sekali. Kalau dijabarkan ya ensiklopedi. Kezaliman kedua dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan, gerak. Nah, ini yang sering kita pahami, kezaliman mengambil hak orang lain, menghina. Dan itu spektrumnya luas sekali. Ya, ucapan kata bisa berefek terhadap orang lain. Butterfly effect katanya. Kepak sayap kupu-kupu di Australia bisa melahirkan badai di Hawaii. Alam ini punya jiwanya sendiri, punya sistemnya sendiri. Apapun berefek terhadap orang lain, ucapan kita. Maka dari itu berusaha kita punya kata yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Perlu. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu dalam bentuk benda membantu orang lain, beri kata yang indah. Sampaikan sesuatu yang membuat orang itu bisa lega. Sampai senyum pun kalau kita tidak bisa bersedekah, kita berikan.
Ada orang yang pelit bahkan untuk senyum. Memilih yang sama tingkatnya, levelnya. Bayangkan, begitu parahnya. Sementara kita berada dalam barisan orang-orang yang sadar. Karena itu, mari kita berusaha untuk menyelesaikan totalan di malam ini. Malam super istimewa. Di mana kita semuanya rela menerima. Radina, terima dengan tawakal. Yang sakit segera disembuhkan. Tapi sakit bukan berarti tidak diperhatikan Allah. Yang sembuh harus dijaga. Tapi bukan berarti dia dimanjakan Allah. Sakit, sehat, enak, tidak enak, bangkrut, mewah, sukses, gagal, itu semua adalah dinamika. Semuanya cobaan. Dan kita harus terima itu. Sebagai konsekuensi dari apa? Mengikuti pemilik kata fuztu warabbil Ka'bah. Bukan hanya jargon, bukan hanya kata, agar tangguh, agar tidak berusaha untuk mencari pelindung di luar sana, mau organisasi, mau kelompok. Tangguh sebagai kita, sadar diri banyak yang belum kita lakukan untuk menghadirkan eksistensi kita. Banyak dihamburkan kuota-kuota, uang-uang, tapi tidak mendukung orang-orang yang sudah taken, terstigma, habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Saatnya. Tidak ada waktu lagi. Kapan kita berbuat agar hadir Ali bin Abi Thalib tidak hanya dalam bentuk ritus-ritus, seremoni-seremoni, tapi sebuah karya untuk masyarakat kita. Inilah yang perlu kita hadirkan. Tidak perlu membalas. Ada orang menyesatkan, serahkan kepada orang, dan sudah ada yang menjawab itu. Tidak perlu semuanya ikut terlibat. Tapi saatnya kita membangun. Berpindah dari why ke how. Bagaimana berbuat? Tidak perlu bingung, begitu jelasnya. Ketika kita memahami bahwa kezaliman itu adalah sebuah tindakan, maka kita harus sadar korban pertama kezaliman adalah diri sendiri. Ya, kita mungkin menzalimi orang, menyakiti orang, dan itu harus selesai. Kalau kita tidak selesai dengan itu, doa mungkin air mata dan ingus kita satu baskom pun ada artinya. Kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya setiap kali kita melakukan kezaliman, korbannya adalah diri sendiri. Zalamtu nafsi. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi mereka. Mereka yang minta masuk neraka. Mereka yang minta murka. Allah sudah beri jalan. Semua perbuatan dosa adalah zalim terhadap diri sendiri. Makanya kita disuruh berdoa. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadari bahwa kita menzalimi diri kita sendiri. Kemudian zalim terhadap pihak lain. Ada dua. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang berat kezaliman horizontal. Zaliman vertikal, zalim kepada siapapun yang secara eksistensial di atas kita, Allah. Semua perbuatan dosa kita adalah kezaliman. Kezaliman terhadap Allah tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Ya. Dan itu harus kita akui banyak. Tapi masih lumayan gelar sejadah, istighfar, tobat dalam arti yang sebenarnya selesai. Ghafurur Rahim, Jawadun Karim, tidak ada masalah. Yang horizontal harus kita selesaikan. Tidak bisa kemudian hutang nunggu lahir batin hari raya. Bayar atau perbaiki penjadwalan hak orang. Tidak bisa hak orang lain. Jangan abai. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, tapi kita tidak punya masalah dengan. Karena Allah tidak akan memaafkan hambanya yang menzalimi hambanya. Kalau dengan dirinya halim, tapi kalau dengan sesama, apalagi itu berefek terhadap orang lain, berefek terhadap komunitas, lebih lagi terhadap satu dua orang. Tapi ada sebuah kezaliman yang wilayah damage-nya luas. Itu orang yang tidak sadar bahwa dia berefek terhadap orang lain, apapun perbuatannya. Inilah yang disebut dengan takhalli. Tidak perlu jelimet, tidak perlu teori kutipan-kutipan. Bisa dipahami dengan sederhana. Berikutnya baru tahalli,
menghiasi diri, menghimpun sifat-sifat baik. Ketika itu sudah kotor, lawannya dari kezaliman adalah adil. Keadilan dalam bentuk pikiran. Tauhid di atas. Iman munculnya. Kalau itu kufur, iman. Iman dalam bentuk pikiran. Semua iman dimulai dari pikiran. Tauhid yang paling tinggi. Gitulah seterusnya. Baru kemudian keadilan dalam bentuk perbuatan, amal soleh. Disebut amal soleh setelah punya iman. Makanya orang yang tidak beriman dapat pahala enggak? Loh, dia tidak beriman kepada yang ngasih pahala, kok kamu bingung? Saking tolerannya. Dia tidak percaya kepada pemberi pahala, kok kamu ngotot supaya dia dapat pahala. Akhirnya pahala ini jadi murah. Iman pasangannya amal. Oh iya, dia berbuat baik, ya. Bukan amal soleh. Amal soleh dengan iman. Dan kita sering menganggap tidak penting sholat, tidak ada artinya sholat. Banyak itu mem-mem, jangan main-main. Itu penting. Kebaikan horizontal tidak lebih baik daripada kebaikan vertikal. Jangan mengecilkan sholat. Tidak ada artinya sholat kalau dia tidak berbuat baik untuk sesama. Tetap baik. Orang sholat tapi dia tidak peduli kepada sesama, kurang baiknya. Tapi jangan dihinakan, ibadah-ibadah dikecilkan. Dan belum tentu kebaikan kepada sesama itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau tujuannya untuk menghilangkan guilty feeling, rasa bersalah atas ketimpangan sosial, enggak tega. Untuk mendapatkan pleasure, kesenangan, kebahagiaan, sudah dibayar. Dengan apa? Rasa senangmu, itulah surgamu, itulah pahalamu. Karena itu semuanya perlu diniatkan kepada Allah. Agar kita suatu saat siapa tahu bisa mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Mudah-mudahan kita di malam 21 ini bisa berbagi, yang lebih khusyuk bisa membawa. Ini jadi bisa subsidi silang. Yang kurang fokus bisa mendapatkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi ketangguhan. Tidak harus rezeki. Tidak harus rezeki duit. Kalau semuanya kaya kan tidak ada miskin akhirnya. Perlu ada kaya dan ada miskin. Perlu ada enak dan tidak enak. Perlu ada gagal dan sukses, rugi dan untung. This life. Inilah hidup. Tapi yang penting tsumastaqamu. Tangguh, tegar, tidak goyang dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari Ali bin Abi Thalib yang dizalimi, dihancurkan. Sampai suatu saat dia sengaja, orang-orang itu diprovokasi supaya Ali berhadap-hadapan dengan mertuanya. Skenario yang tingkat Pentagon. Supaya kalau memang terjadi, Ali pembunuh istri Nabi. Tapi tidak terjadi. Berbagai macam skenario diciptakan. Betapa beratnya menghadapi itu. Betapa sulitnya menghadapi itu. Dan itu semuanya harus menjadi pelajaran. Kewaspadaan. Sense of crisis. Memahami situasi. Di mana kita harus saling memperkuat. Bahwa kita semuanya satu tidak mungkin. Bahwa kita semuanya insya Allah bersama Ali. Semuanya akan baik-baik saja. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.